Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Pak Lukman. Gimana kabar jenengan pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Pak Lukman. Dapat taufik hidayah dari Tuhan. Alhamdulillah sehat nih. Nanti selama proses diskusi nanti insya Allah berjalan lancar. Jadi sebelum observasi kita berdiskusi sebentar minta waktunya untuk membahas tentang kegiatan observasi yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Untuk yang pertama terkait topik atau materi yang akan disampaikan ketika proses observasi nanti bisa diceritakan. Untuk karena nanti di awal pembelajaran nantinya di jabatan 1-2 Pak Lukman, dan di kelas 7 dan materi kelas 7 itu yang di awal di buku IKN, walaupun di K13 itu sebenarnya bersama, yaitu sejarah kelahiran dari Pancasila itu. Jadi nanti kalau mau di observasi nanti di situ materinya, topiknya adalah kontennya itu adalah sejarah kelahiran dari Pancasila. Tapi nanti akan fokus materinya di sejarah lahir kelahiran Pancasila. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi nanti kan materi dengan tadi sejarah kelahiran Pancasila. Tujuan pembelajarannya nanti di sini nanti kan saya tulis peserta didik mampu menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila, proses lahirnya Pancasila, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, seperti itu. Pengembangannya nanti banyak sekali. Kalau dilanjutkan ini ada kaitannya dengan bagaimana negara yang pernah menjajah negara kita sebelum merdeka, kemudian sampai kenapa sih kok harus memilih Pancasila, seperti itu kan. Jadi tujuan pembelajarannya paling tidak ada ketigaan yang mulai dari proses sampai pada penetapan Pancasila. Kemudian untuk mencapai sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke langkah-langkah, mungkin bisa dijelaskan juga area pengembangan yang tidak dicapai. Nanti di sebelum masuk ke materinya nanti kita coba nanti kita ada tanaman kaitannya dengan Pancasila, untuk kita sambil bernyanyi gitu ya. Jadi kalau memang ada celah di situ, jelas nanti akan saya ajak untuk saya tanya dulu Pancasila dulunya, kemudian lambang-lambangnya dan seterusnya, seperti itu. Jadi untuk fokus pengembangannya di poin penetapan Pancasila-nya nanti tentang pengetahuan dan keterampilan. Mungkin bisa dijelaskan juga untuk mencapai tujuan dan area pengembangan yang dengan sampaikan tadi. Strategi seperti apa yang akan dengan praktekkan? Nanti kita akan menggunakan strategi saudara PP-nya berdiferensiasi Pak Lukman, di mana dalam RPP berdiferensiasi itu nanti kan kita harus tahu dulu dari gaya belajar anak-anak, kemudian kebutuhan belajar anak-anak. Karena di dalamnya itu anak-anak kan belum tentu memiliki gaya belajar maupun kebutuhan belajar yang sama, itu otomatis bervariasi. Di dalam
menyajikan materinya nanti. Cuman anak-anak nanti akan saya tahu dalam kelompok akan kita bagi ke 5 atau 6 kelompok. Masing-masing kelompok nanti itu sama 5 atau kalau jumlah kelas 7-nya hampir 32 lebih, sehingga ada banyak kelompok 6 atau 5 kelompok nanti kita lihat nanti di alokasi atau di kelas. Jadi karena banyaknya siswa, jadi dibagi per kelompok, tapi tetap dengan seperti yang disampaikan tadi, dengan diferensiasi tentunya dengan aktiviti yang berbeda-beda. Kemudian untuk mungkin bahan ajar atau media yang akan digunakan nanti. Untuk bahan ajar kita mengacu dulu yang pertama di buku paket dulu. Buku paketnya sudah ada, walaupun tidak mencukupi, tapi yang kedua nanti anak-anak saya pedulikan untuk membawa HP, membuka HP, karena di situ juga anak-anak bisa mengakses lewat YouTube atau dia menjawab pertanyaan lewat Google, monggo, atau melihat materi terkait dengan sejarah perusahaan Pancasila. Tergantung anak-anak mau dipakai mana, media apa, menggunakan HP apa menggunakan buku paket. Nanti dua-duanya ini nanti kita akan menggabungkan antara buku paket dan teknologi sama kita biasa. Jadi semoga nanti selama prosesnya berjalan dengan lancar. Terakhir Pak, sebelum ditutup mungkin ada rencana asesmen atau penilaian yang akan dilakukan seperti apa? Nanti di asesmen akhirnya itu nanti ketika kita buat selain APT tadi, memang saya akan mengamati langsung pada proses ketika anak setelah di presentasinya. Jadi di presentasinya nanti kan sudah terlihat, oh anak ini memang memiliki keterampilan yang luar biasa dibanding dengan teman-teman yang lain dalam satu kelompok, atau mungkin dengan kelompok yang lain ada perbedaan begitu. Sehingga nilai asesmen yang akan saya gunakan adalah mulai dari keberanian dalam menjawab atau menyampaikan pendapatnya, kemudian ketegasannya, dan kekompakan dalam kelompok itu. Ya, ketika itu memang yang saya amati dulu nanti. Karena belum ke formatif, itu masih asesmen untuk di proses pembelajarannya. Itu Pak. Berarti secara langsung kita sudah menerapkan penilaian individual dan kelompok. Baik, untuk diskusi kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini Pak Iman. Semoga nanti ketika observasi berjalan dengan lancar. Kalau boleh tahu nanti di kelas berapa Pak? Nanti di kelas 7 Pak, kelas 7A. Jadi nanti di kelas 7A di jam pertama. Di jam pertama. Saya akan langsung masuk ke sana untuk kegiatan observasi ini. Nanti kalau saya sudah masuk, nanti saya tunggu di sana, saya tak di dalam dulu Pak Wan. Otomatis nanti begini Pak Wan, karena yang pertama nanti mohon maaf karena yang pertama nanti untuk doa nanti memang saya tinggalkan di awal resepsinya, karena sudah berdoa di awal tadi. Tapi di pembelajarannya nanti tetap seperti biasa, ada ada pembuka, kemudian ada konten prosesnya, termasuk nanti sebelum presentasi nanti kita main dengan anak-anak ice breaking yang banyak sekali biar anak senang dan bahagia. Seperti itu nanti jenuh. Ya, seperti itu nanti gambarnya. Sangat luar biasa Pak Iman. Semoga nanti berjalan sesuai dengan perencanaan. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi nanti di jam 1-2 diskusi pasca observasi. Oh, nah, setelah observasi. Setelah observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Tentunya kalian semangat, karena ini adalah jam pertama dalam proses pembelajaran, itu ya. Materi yang akan kita pelajari tentunya anak-anak sudah tahu. Cuman saya tanya dulu, kalau kalian di dalam upacara bendera ada pembina upacara, ada petugas yang mengantarkan, yang dibacakan adalah teks Pancasila. Mari kita coba kita tes dulu.
Kita baca bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang lambangnya. Lambang sila ke-1, Bintang. lambang sila kedua, Rantai emas. apa? Rantai Rantai emas. kapal. Ya, oke. Rantai emas. Lambang sila ketiga, Polri. lambang sila keempat, Partai. lambang sila kelima. Angkatan. Tepuk tangan dulu. Jadi sekarang Pak Guru mau ngawali pembelajaran. Saya tanya dulu, siapa yang nggak hadir pada pagi hari ini? Berapa? 1 Juni. Oke, ada 2 anak berarti yang nggak hadir. Kira-kira ada suratnya izin atau sakit atau apa? Ada. Ada. Kira-kira kemana anak itu? Tahu. Nanti kalau yang dekat dengan beliau dihubungi karena sekarang adalah sudah masuk pada proses pembelajaran yang beneran begitu ya. Kalau kemarin kita masih terganggu dengan kegiatan 17 Agustus dan lain sebagainya, sekarang sudah apa itu kondusif masuk pada seperti pelajaran biasa. Oke, baik anak-anak. Berarti materi yang akan kita pelajari adalah terkait dengan apa yang sudah kalian bacakan tadi, yaitu terkait dengan Pancasila. Oke, anak-anak, buku paketnya silakan dibuka, kemudian lembar kertasnya dikeluarkan. Pak Guru sudah menuliskan tujuan pembelajaran dan LKPD yang akan kami kerjakan. Tentunya kalian harus membaca dalam buku paket bab 1. Apa bunyinya? Sejarah perumusan Pancasila. Oke. Di situ perhatikan dulu. Ada 5 soal yang saya tulis di sini. Pernyataannya ini kamu tinggal mengisi langsung di lembar kertas itu di masing-masing kelompok. Oke ya. Nanti baik yang mengerjakan dan tidak kerjakan, kalau saya suruh presentasi, misalkan saya menunjuk sana, harus bisa membaca apa yang sudah ditulis. Jangan sampai kalian nggak tahu, oh tadi bukan saya yang ngerjakan, ini yang nggak diharapkan. Jadi harus kerja kelompok, dibahas dalam kelompok. Gampang satu, apa sih negara mana yang pernah menjajah Indonesia? BPPK itu apa? Singkatan dari apa? Kamu tulis di situ. Sidang yang pertama, apa yang dibahas gitu ya? Sidang pertama tanggal berapa? Sidang yang kedua, apa yang dibahas? Apa? Kemudian nomor 3, rumusan dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 45 tulis kamu tulis. Kemudian bandingkan dengan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Nah, nanti akan saya tanya apa pembandingnya begitu. Yang keempat adalah nama-nama tergabung dalam panitia 9. Siapa saja sesuai dengan buku paket. Kemudian yang terakhir nomor 5 adalah hari lahirnya Pancasila. Karena kita tadi berbaca coba itu mengucapkan Pancasila, tentunya kalian harus tahu hari lahirnya. Di situ sudah ada semua. Oke, sudah. Saya beri kesempatan, saya lihat dulu jam waktunya biar kalian cepat bekerja. Silakan di buku paketnya dilihat jam 8.36. Kira-kira 20 menit cukup? Cukup. Oke. Dari jam 8.36 nanti jam 9 kurang 3 menit harus sudah selesai. Silakan dikerjakan di masing-masing kelompok. Siapa sih maju? Angket ada lagi pertanyaan mungkin sebelum dikerjakan tadi kenapa nggak doa? Karena kalian sudah ada di doa di awal tadi di awal pembelajaran. Oke ya.
Ayo silakan. Waktunya 20 menit. Iya, diundingkan sama temannya. Nanti kalau saya menyuruh ke sana nggak bisa jawab. Lalu ini bisa. Jangan sampai karena yang cakap tidak. Ini dituju. Iya. Bukan saya menyuruh sama kamu, tahu jadi ditanya. Silakan berunding berembuk dalam masing-masing kelompok. Iya. Oke. Ini sudah dibahas dalam masing-masing kelompok. Kalau nanti presentasi saya menunjuk sama yang bisa. Kalau menunjuk siapa itu? Mana? Apa namanya? Dia ya. Itu ya. Boleh kan nanti dibagi dalam masing-masing kelompok. Itu menurut saya sudah banyak. 2, 3, 4, 5. Apa sudah saya baca? Response regarding the president. Kalau sampean bawa bawa HP, memang bawa HP. Kalau kesulitan baca buku paketnya, kalau lama di Google, silakan. Tapi 20 menit. Tapi kesulitan itu nggak ada. Ya, dibahas dalam kelompok. BPUPK. Sidang BPUPK.
Ini orang nomor loro. Saya tak beri. Ini pojokan kok ini. Bedok, masih bedok. Iya, tadi bedok. Celaan soalnya di sini. Sidang BPUPK yang pertama kan kok beda. Sing anu ndak. Sing anu loro iku sidang BPUPK yang pertama. Iki ono. Sidang pertama. Sidang yang dibahas. Iku sang BPUPK. Hari Nanti nomor satu siapanya nanti tahu. Sama kan memang. anak i anak i yang HP ku juga ini Sudah sampai Dinda. Ini yang nulis siapa itu? Itu. Putuskan aku kok pada kasih enak. yang pertama di akun sidangnya dikasih loh hari ini lah oh iya iya sore sore lo jadi tulis di share Nomor 2 itu BPUPK singkatan ditulis dulu baru sidangnya tanggal berapa. oh iya benar Jalan sama dia lu nggak iya thế ra là Apa sih loncat cantik sama langsung bisa jawab. Nomor 2 itu BPUPK baru yang dipilih mereka có đâu có liên quan mà nhưng mà không được con này to siji loro telu papat lima kan Pak ada pengen ndak usah ning kelompok iki duduk sing kene iki selesai sidang yang dibahas
Pancasila dan Pancasila menurut Piagam Jakarta kan begitu. Kedua di halaman berapa itu? Itu berapa itu? Nomor biru. Rumusan dasar Lalu pensil kaget. Dalam undang-undang. Dibaliknya nggak apa-apa, nggak cukup. Yang sini sudah sampai nomor 4 hampir selesai. Yang sini masih 2. Ini masih berapa ini? 2. Oke. Sebentar lagi. Waktunya masih ada 6 menit lagi. Ini sama nomor berapa ini? 3. Kali yang jadi tinggal 5 menit lagi. Ayo, makanya. Yang lainnya nyanyi biar aku jawabannya. Iya.
Panitia G kok. Oh. Oh, ya. Gue via mah gampang. Gampang via. Kamu lebih tahu. Iya bang. Coba lebih dari aku yang sport. Gimana kelompok yang sana sudah selesai yang belakang? Belum, Pak. Kelas berapa? Kelas 2. Sini di kelas 3? Kelas 1. Sini? Kelas 2. Dan kelas 1. Ya, kita tunggu 3 menit lagi. Miring.
Sudah? Sudah 2 kelompok, tinggal 3 kelompok yang belum selesai. Bentar lagi, Pak. Gimana dulu? Sudah 3, tinggal 2 kelompok. Iya, Mas, cepetan. Lama, Mas. Iku nyangkut tak kan? Sudah? Tinggalan belakang. Celestia sudah. Belum, Pak, tinggal 1. Tapi nomor 5 sama. Ya, apa itu nyangkut Rena? Cepetan. Temannya dibantu itu biar cepat. Iya, Pak, harus dibantu, Pak. Yang sudah pastikan kembali ke tempat duduknya dulu dan konsentrasi dulu. Yang sana biar satu aja yang menulis biar sambil menunggu. Semuanya anak-anak kita tutup dulu, yang nulis biar selesaikan dulu. Yang lainnya berdiri dulu, semuanya berdiri. Berdiri dulu. Menghadap ke papan tulis semua. Berbalik menghadap ke papan tulis semua. Sudah? Coba. Perhatikan dulu, nggak apa-apa sudah. Tepuk 3. Belum kompak, tepuk 3. Berikutnya, berdirinya. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Gajah. Coba tangan dulu. Tangannya diangkat dulu biar tidak jenuh. Angkat tangan. Putar kanan. Putar kanan. Ke depan. Tepuk 3. Angkat tangan. Putar kiri. Kiri, Bro. Ke depan. Kiri, Tepuk 2. Angkat tangan. Putar kanan. Ke depan. Tepuk 1. Semut. Oke, lagi tepuk 3. Yang belakang belum selesai sana. Sudah sana. Belum. Lagi tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Ulang. Lagi tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Saya lihat konsentrasi kalian dulu. Semut. Gajah. Cicak. Ayo berdiri. Siapa yang
dulu. Madep. Bir, siapa itu? Baik juga, ayo kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu ya, perhatikan. Kalau, dengarkan, nyanyi dulu. Jangan Pak Imam dulu, Pak Imam beritahu dulu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri. Bisa ya? Oke, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, ular. Ayo kita nyanyi bersama dulu. Kenapa Fir ini kenapa? Gak bisa berdiri. Semua berdiri. Ayo biar shootingnya kelihatan itu. Berdiri. Baik, kita mulai. Ayo, itu 1, 2, 3. Satu dari kanan, satu dari kiri, bukaku menjadi kuat jembatan panjang. Dua dari kanan. Dua dari kiri, bukaku menjadi 4, ku buat kamera jepret. Tiga dari kanan. 3 dari kiri, bukaku menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 dari kanan. 4 dari kiri, bukaku menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 dari kanan. 5 dari kiri, bukaku menjadi 10, ku siap belajar. Nah, terus ya. Tangannya begini kan. Putar, tangan diputar. Lulus, tangan dikulung. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Oke, tepuk 3 dulu. Tepuk 2. Tepuk 1. Ulang. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Semut. Lagi tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Gajah. Tarik tangan. Duduk dulu. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Dari hasil belajar kalian tadi yang sudah kalian tulis di dalam masing-masing kelompok, perhatikan aturan mainnya. Nanti Pak Guru akan menunjuk salah satu kelompok untuk membacakan jawabannya satu-satu dulu, nggak boleh dibaca semua. Karena semuanya nanti akan mengambil kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada di lembar kerja peserta didik. Oke ya, siap ya? Oke. Kok umuk sendiri? Nomor 1. Saya tunjuk dari kelompok putra dulu. Siapa juru bicaranya? Satu aja. Jawaban nomor 1. Ayo silakan berdiri, semuanya berdiri. Berdiri. Berdiri semuanya. Nah, nomor 1 siapa yang mau menjawab? Dari kelompok itu siapa mau menjawab? Loh, kok diam? Ayo siapa yang menjawab? Oh, itu. Berdiri yang kelompok ini. Perhatikan, semuanya perhatikan. Nomor 1, negara yang pernah menjajah negara Indonesia. Jawab. Terus? Ya. 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 Oke, tepuk tangan untuk itu. Oke, tepuk tangan untuk itu. Yang berikutnya duduk dulu. Yang berikutnya duduk dulu. Anak-anak perhatikan. Jawaban itu tadi itu. Ada yang beda dengan jawabannya itu? Ada yang beda? Siapa yang beda? Kita cek dulu. Kalau nggak ada yang bicara, cek dulu. Dari kelompok sini coba jawaban kamu kok bisa sama dengan itu? Coba berdiri. Kelompok ini, ya.
Siapa yang mau menyampaikan? Nomor 1. Nomor 1. Loh, ayo semuanya nanti akan saya beri kesempatan. Nggak ada yang lewat nanti. Gantian dulu. Monggo. Ada di sini. Dibacakan. Nomor 1. Oke. Oke, tepuk tangan sama berarti ya. Tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan dulu. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Bijak Panjang. bijak endek, ular panjang gitu ya. Oke, tepuk 3. Belum konsentrasi, tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2. Semut. Apa? Nah, dipikir dulu. Semut adalah kecil. Gajah? Yang kedua. Sekarang yang kedua. Saya tunjuk dari kelompoknya tadi kan. Siapa yang berdiri? Sampaikan. Salam dulu. Ini kan panjang ini. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibaca jawabannya. Nomor 2, nomor 2. Makanya tadi kan saya bilang kalau nggak ikut kerjakan harus diberitahu temannya. Karena semuanya tadi kan beri kesempatan. Coba. Apa nomor 2 pertanyaannya itu? Lihat di papan tulis itu. Apa jawabannya? Ayo dari kelompok itu. Berlangsung pada Oke, ya duduk dulu berarti salah kan ya kelompok itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Rika. Dulu, dari Elistia dulu, Elistia dulu. Silakan kelompok Elistia berdiri. Salam dulu yang bagus. Sampaikan. Apa tadi? Oke, ada yang salah ya. Bagian apa? Gak usahkan ya, gak usahkan. Oke. Terus lanjut. Sidang BPUPKI yang pertama BPUPKI berlangsung dari 2 Mei sampai 1 Juni 2021. Sidang yang dibahas Rumusan dasar Pancasila. Tepuk tangan untuk kelompok Elistia. Silakan duduk dulu. Ada jawaban yang beda dari kelompoknya Elistia tadi? Silakan. Salah, beda lagi salah. Singkatan BPUPKI yang salah. Sidangnya benar, Firly. Yang dibahas benar. Oke, sudah. Kita lanjut dulu. Sini dari kelompok sini, betul, sudah. Dari Vio. Olivia Vio ini loh. Sama enggak? Sama. Beda. Silakan. Dari kelompok beda. Berdiri dulu disampaikan. Ayo berdiri. 4 iya, 4 atas berdiri. Sampaikan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan. Ayo. Iya. BPUPKI. Iya. Terus? Oke, tepuk tangan. Perhatikan anak-anak, kalau temannya presentasi, yang lainnya mendengarkan.
Kalau ngomong dewe nanti seperti itu tadi salah, jawabannya malah salah. Pak Guru sudah memberikan ini, ya, dibahas baru nanti disampaikan. Oke ya. Sekarang saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the next lesson. konsentrasi dulu. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Cicak. Ulang. Semut. Gajah. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 kita coba masuk ke kelompoknya juga tadi yang belum sudah ketemu nomor 3 itu. Loh. Loh, yang sudah baca tadi nggak usah gantian sekarang. Berdiri. Berdiri. Semua berdiri, kelompoknya itu berdiri. Salam dulu. Ya. Salam dulu. Kelompoknya salam dulu ya. Ya, ya, salam dulu. Tulis. Itu menurut ini loh jawabannya rumusan dasar negara menurut Undang-Undang Dasar 45, rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta. Itu baru satu. Ya. Nah, ini loh. Nah, duduk dulu. Dari kelompoknya ini dulu. Yuk lagi. Coba baca nomor 3. Nomor 3. Coba salam bersama-sama. Nomor 3. Berdiri. Ya bagus. Tuh. Ayo sampaikan. Dengarkan, dulu. Yang lainnya mendengarkan biar enggak ngerti tadi. Ayo, Bang. Duduk dulu. Tepuk tangan untuk kelompoknya Q. Gigi. Gigi apa Pio sih? Pio lah. Pak Guru yang kebanyakan. Enggak apa-apa udah. Begini anak-anak. Kalau temannya baca, yang lain dengarkan. Jadi nanti saya jawabnya seperti ini. Baik ya. Saya tanya dulu. Dari pernyataan kelompoknya Vivi tadi, antara Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila di dalam Piagam Jakarta. Ada pembedanya di Pancasila sila keberapa? Pertama. Bunyinya sila pertama menurut Undang-Undang Dasar 45. Ibnu ya, Pak? Bagus. Ya. Panu? Menurut Undang-Undang Dasar 45? Itu menurut siapa itu, Nu? Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Yang datanya menurut Undang-Undang Dasar 45 dulu. Oke, tepuk tangan untuk Ibnu. Pinter Ibnu. Seperti ini anak-anaknya jangan diremehkan loh, Ibnu. Seperti itu tadi. Ternyata semuanya pertanyaan jawabannya dari Ibnu. Mengacu pada Ibnu semua. Yang lainnya malah yang buruk, malah tidak bisa begitu. Yang berikutnya nomor 4. Nomor 4 dari kelompoknya Alicia dulu tadi. Berdiri, semua berdiri. Loh, itu kelompok sendiri. Oh ya sudah, nggak apa-apa, kelompok Alicia dulu. Salam dulu, Alicia. Waalaikumsalam. Yang keras gantian yang baca.
Sudah, tutup, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup tangan dulu. Ayo konsentrasi lagi. Tepuk 3. Tepuk 2. Gajah coba dari kelompok yang sebelahnya LSD yang Bapak LSD tadi jawabannya sama enggak? Yang tergabung dalam nama tim perumus dalam Piagam Jakarta, ada yang beda jawabannya? Ada, tetap sama. Oke, sudah, apa sudah? Kita lanjut dulu. Kita lanjutkan dulu. Konsentrasi, tepuk 3. Belum konsentrasi, masih main sendiri. Tepuk 3. Tepuk 2. Ulang. Panjang. Tepuk 3. Tepuk 2. Semut Ibnu semangat luar biasa. Semut itu besar atau kecil sebenarnya? Semut kecil, tapi ekspresi kan besar kan? Semut kecil, gajah besar, begitu kan? Baik, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Soal nomor terakhir, ini Pak. Langsung saya tunjuk ini aja. Ini main-main sendiri. Coba apa? Ini apa jawaban kamu? Gak usah dibaca. Gak usah oleh. Apa jawabannya? Nomor 5. Ayo. Oke, tepuk tangan. Semuanya, tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Semut lambang hilang 5. Lambang loh ya. Iya. Tepuk 3. Tepuk 2. Lambang sila ketiga, Dok. Lambang loh ya. Ayo. Mohon beri tepuk tangan dulu. Tepuk 3. Tepuk 2. Lambang sila keempat. Kita belum tahu. Apa aja? Kepala banteng setan. Baik, anak-anak, coba kita tutup dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Karena kita sudah presentasi dari hasil pembelajaran ini. Coba kita simpulkan bersama bahwa Pancasila yang kita pakai itu yang sampai sekarang ada di dalam mana? Halo, tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Gajah. Lagi, tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Gajah. Kita simpulkan dari hasil pembelajaran pagi hari ini terkait dengan perumusan dasar negara Pancasila. Berarti Pancasila yang kita pakai sekarang di negara Indonesia itu terdapat di mana? Undang-Undang Dasar 1945. Apa pembedanya di dalam Piagam Jakarta? Sila pertama. Luar biasa untuk itu. Tepuk tangan untuk banyak semua. Jadi anak, ringkasan akhir rumusan dasar negara ada dalam Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keberapa kira-kira itu?
Alena keberapa di pembukaan? Tahu alennya? Belum ke alennya. Sampai dengan alennya belum tahu. Kalau sesungguhnya itu alen pertama. Dan perjuangan pergerakan alennya kedua. Nah, atas berkat rahmat alennya ketiga. Kemudian daripada itu yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada di alennya keempat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Walaupun belum 100% karena baru mulai dapat hari ini dari hasil belajar berminggu-minggu seperti ini. Kemudian tolong nanti di rumah dipelajari kembali karena masih ada beberapa hal yang harus kita uji kompetensi terkait dengan materi tahun. Begitu ya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Imam hari ini? Alhamdulillah Pak Lukman baik, sehat karena kita dapat ridho dari Allah dan taufik serta hidayah sehingga ketemu hari ini sesuai dengan tugas Pak Lukman barangkali seperti itu. Kondisi saya malah fit, malah bagus. Jadi apa yang mau dibicarakan insya Allah akan saya sampaikan dengan baik walaupun tidak 100% sempurna. Itu Pak Lukman. Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat sehingga diskusinya nanti bisa berjalan lancar. Ini ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan Pak, terkait kegiatan observasi kemarin yang kita laksanakan. Jadi untuk yang pertama, mungkin saya penasaran dengan perasaan Pak Imam ketika observasi kemarin dan sekarang setelah kegiatan observasi dilaksanakan. Mungkin perasaannya bisa diceritakan seperti apa? Oke. Terima kasih Pak Lukman. Kalau perasaan di dalam kegiatan belajar mengajar kaitan dengan observasi, karena kita memang tiap tahun melaksanakan seperti itu, tapi kan bukan dari guru penggerak, tapi kan dari kepala sekolah gitu ya. Sehingga efek dari perasaan saya itu ya saya anggap ya setara dengan kepala sekolah karena memang Pak Lukman saya lihat, saya nilai memang levelnya itu sudah hampir dengan kepala sekolah gitu. Sehingga beban yang saya dapatkan di ketika observasi itu tidak ada beban sama sekali, ya kita enjoy saja sama seperti akan kita bertemu dengan kepala sekolah. Kemudian untuk lain-lain Pak Lukman barangkali kemarin itu walaupun di jam pertama tapi anak-anak kan baru pertama seperti itu kan masih kelas 7 sehingga tantangan dari kami sendiri ya biasa-biasa aja sehingga perasaan bahagia senang menghadapi anak-anak dengan bervariasi semacam kemarin itu ya kita terima dengan lapang dada dan kita dampingi dengan senang, suka dan duka gitu. Walaupun ada yang aneh-aneh, itulah risikonya ketika kita mengajar sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsi sebagai seorang guru itu Pak. Berarti perasaan campur aduk ya? Iya, campur aduk. Tapi alhamdulillah menikmati ya Pak selama prosesnya kemarin. Kemudian yang kedua Pak, mungkin bisa diceritakan kembali terkait langkah-langkah yang jenengan terapkan kemarin, kemudian responnya seperti apa gitu, bisa dijelaskan. Terima kasih Pak Lukman, barangkali kemarin di RPP sama di apa itu yang di observasi yang jenengan tanyakan kemarin persiapan karena kemarin kan sudah dilaksanakan dan hari ini kita ketemu lagi. Memang ada beberapa hal kemarin yang belum sepenuhnya terlaksana begitu.
Contohnya kemarin itu pada waktu menyiapkan LK, kemudian ketika anak-anak mengerjakan, kan sudah saya sarankan karena media pembelajarannya adalah yang utama adalah buku paket dan HP, di mana HP memang harus ada terisi dengan paket data. Ternyata kemarin kan ada anak-anak yang memang masih harus keluar, izin Pak keluar, misalnya seperti kemarin, itu kan juga kendala. Keluarnya itu kemana kan, saya kan tidak bisa nanya mau kemana, ternyata mengaktifkan Google-nya begitu di paket datanya, mencari sinyal, contohnya seperti itu. Sehingga itulah yang kadang-kadang mau dimarahin kan nggak, oh ternyata mencari sinyal ya sudah. Kemudian yang lain kemarin ada beberapa kelompok kan yang masih mengerjakan, cuman arahnya kan sambil berguru, itu yang kemarin saya dampingi terus di kelompoknya Rike. Saya lihat begitu, ternyata juga nggak meleset dari perkiraan saya. Ini jangan-jangan nanti anak-anak yang kelompok semacam ini, walaupun saya dampingi, nanti anak-anak yang presentasinya juga meleset juga begitu. Ternyata dari hasil kemarin kan terbukti ternyata bener, justru anak-anak yang seperti itu dari perasaan saya yang fokus pada itu, ternyata ya di situ memang kelemahan dari anak-anak, bukan gurunya. Sebenarnya saya sudah berusaha coba di yang nggak pegang HP, buku paketnya dipelajari sebelum menuangkan jawaban di LK itu kan kemarin. Ternyata di dalam penunjukan ketua kelompoknya, mungkin dia tidak tahu kan itu haknya anak-anak, ya saya biarkan aja. Yang penting anak yang kebutuhan belajarnya model semacam itu, atau gaya belajarnya yang kinestetik, yang gerak terus begitu, atau mungkin yang auditori yang nggak mau gabung, saya lihat ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting nanti menurut saya ketika presentasi saya tunjuk harus mau, berani, dan menjawab dengan baik, dengan benar, walaupun jawabannya kemarin nggak ada yang salah begitu kan. Ternyata kan kita lihat ternyata jika salah. Kemudian untuk kelompok yang lain, kalau saya cerita terkait dengan pembelajaran diferensiasi ketika diproses di kelompoknya Ibnu seperti itu. Kalau lihat gaya belajarnya Ibnu kan anaknya ya seperti itu kan. Kalau kita tes kan di auditori murni, tapi ternyata dalam kelompok itu dia tidak ditunjuk sebagai ketua kelompok, justru dialah yang tampil lebih maksimal dari apa yang dijawab temannya dari kelompok yang lain. Kemudian dia muncul dijawab dengan baik, dengan benar. Bukan satu pertanyaan kan kemarin itu sampai 4 kali pertanyaan dia menjawab dengan benar. Nah itu saya yang kadang-kadang berpikir pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan dari perkiraan saya, oh ini jenis yang semacam ini, ternyata ketika sudah observasi benar, setelah pembelajaran betul menggunakan LK dan pembelajaran yang model seperti itu, muncullah anak-anak yang semacam ini. Berarti saya salah pada yang salah begitu. Nah kesalahan inilah mungkin nanti minggu berikutnya, oh ternyata karena memang awal itu berarti saya harus merefleksi kembali apa terkait dengan gaya belajar dari masing-masing anak dalam kelompok itu. Walaupun memang bukannya kan berbeda, anak yang itu harusnya kan sudah tingkat tinggi, ternyata kemarin malah dia jawabnya lebih dari yang lainnya. Yang saya anggap seperti Aristia di kelompok belakang itu kalau tugas kan jawabannya lebih bagus terus 100. Apalagi kemarin terkait dengan dengan Pancasila yang dirumuskan oleh BPK yang dirancang oleh Panja 9 dibandingkan dengan pembukaan yang ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal alinea keempat, ternyata yang jawab dari satu kelas Aristia aja sudah jawabannya bagus, tapi lebih bagus ternyata Ibnu malahan begitu kemarin. Seperti itu. Kejadian-kejadian semacam itulah yang memang harus direfleksi oleh masing-masing guru, menanya seperti itu. Saya kira itu Pak Iman. Luar biasa ya. Jadi meskipun banyak tantangan yang dihadapi tadi kayak pembagian kelompok karena memang jumlah siswanya banyak. Iya. Pembagian kelompok. Ada yang tadi jenengan bilang sampai harus didampingi terus menerus karena memang berdasarkan hasil asesmennya mungkin di awal, jadi jenengan kelompokkan seperti itu. Kemudian terkait tantangan yang jenengan hadapi tadi Pak, seperti kurangnya jaringan gitu, sampai anak harus keluar
ketika nyari sinyal dalam proses pengerjaan LKPD, kemudian ada beberapa kelompok tadi yang kurang maksimal. Mungkin kedepannya jangan ada solusi Pak, alternatif untuk menyikapi dua permasalahan terkait sinyal dan kelompok yang tidak kondusif tersebut. Terima kasih Pak Rupan. Untuk yang pertama terkait dengan HP, memang dari kemarin kan walaupun bukan pelajaran saya kan sudah disarankan kalau menggunakan HP, BBM yang mungkin menggunakan HP, tolong paket datanya kan disiapkan. Kalau menggunakan WiFi sekolah, kemungkinan WiFi sekolah pun tidak berguna karena memang berbenturan kan di sekolah bersamaan ada pengerjaan tugas kedinasan. Sehingga seperti kemarin sebenarnya bukan paket datanya yang saya lihat itu kemarin setelah selesai saya lihat memang ternyata memang HP-nya kan mungkin HP punya saya, tapi yang lama-lama kan mungkin seperti itu karena memang RAM-nya kecil seperti itu. Itu tantangan kedepannya untuk anak-anak yang semacam ini nanti dalam satu kelompok itu yang kita upayakan nanti minimal ada 2 yang lebih baik begitu selain buku paket. Nah, kendalanya kemarin kan buku paket yang kita miliki kan tidak memadai sejumlah satu artinya satu buku satu anak karena satu kelompok ada 2 buku kan kemarin. Kemudian jumlah kelompoknya kemarin memang dari perencanaan saya itu 4 maksimal 5, ternyata ada yang 7 kan kemarin karena memang jumlah anaknya lebih besar, kemudian kelasnya ya seperti itu, kelas kita kurang luas, mungkin ukuran 7 kali 8 baru bisa kalau dibuat seperti itu. Besar ya, kelas besar, bangkunya besar begitu. Sama seperti di sekolah besar di Pasiran ya, seperti itu nggak cukup kalau 32 dalam satu kelas dikelompokkan ya bisa ngerubel begitu. Sehingga nanti untuk ke depan kita upayakan dari hasil temuan-temuan kemarin itu minggu depan untuk kelas 7 yang materi berikutnya yang tadinya jumlah ada yang 5 kemudian ada yang 7 itu yang 4 kelompok itu mungkin besok kita jadikan dari 6 kelompok menjadi 7 kelompok, tapi dengan catatan agak maju ke depan dekat dengan posisi guru gitu, pengaturan meja kursinya itu. Nah, berarti nanti saya kan juga LK-nya juga akan saya benahi kembali. Kenapa harus saya benahi? Kalau model hanya seperti hanya 6 atau 5 kelompok memang kemarin ternyata ada beberapa anak yang jumlah kelompoknya besar, akhirnya ya seperti di kelompoknya Rike itu gitu, ada 2 anak laki-laki dari kelompok itu sudah saya bedakan karena memang dia ada antara administratif dan auditori jadi satu begitu. Anak itu memang memiliki seperti itu, yang laki-laki 2 itu, sehingga saya gabungkan di kelompoknya Rike dan kawan-kawan itu kemarin seperti itu. Dan minggu depan kelompok-kelompok ini nanti kita pecah kembali sesuai dengan asesmen awal yang saya pakai di awal pembelajarannya kemarin ya. Pembelajaran yang diferensi mulai dari kontennya kemudian proses sampai produknya nanti bisa terpenuhi sesuai dengan harapan, termasuk asesmen yang akan saya pakai mungkin akan kita rubah kembali begitu. Saya kira itu Pak Roman. Sangat luar biasa nih Pak. Jadi setelah pembelajaran langsung dengan refleksi kekurangannya apa, kemudian bahkan sudah ada rencana tindak lanjutnya, terus dengan sampaikan tadi minggu depan mau langsung dieksekusi, itu sudah sangat luar biasa Pak. Saya jadi banyak terinspirasi. Kemudian terkait yang jenengan sampaikan tentang tujuan pembelajaran dan rencana area pengembangan keterampilan dan pengetahuan kemarin, setelah praktek observasi kemarin, menurut jenengan kalau dilihat dari angka 1 sampai 10, tingkat keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran kemarin ada yang berapa? Kalau saya kemarin karena memang ada satu kelompok kemarin kan yang lepas kelompok harga itu, saya mau bilang ke 90 tidak berani, 80 sudah kurang. Masalahnya kan ada satu kelompok kemarin yang memang ya seperti itu nggak jalannya. Kenapa? Karena mungkin tadi itu karena HP-nya yang sinyalnya tidak ada itu untuk mencari itu, akhirnya buku paketnya juga kurang. Nah, akhirnya
akhirnya yang kelompok yang lain kan yang jalan di IPNU sama di Lestia, kemudian ada di Vio yang memang jalan, sehingga ketika presentasi pun seperti itu bagus-bagus jawabannya. Kalau saya prediksinya antara 75-80 itu sudah cukup. Jadi kekurangannya nanti akan kita upayakan dari hasil refleksi yang sudah saya lakukan dengan pengamatan yang jeli seperti kemarin. Berarti Seperti itu. dari tingkat keberhasilan kemarin baru di angka 7 atau 8 gitu. Ya, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kemarin sudah terjawab dengan baik, walaupun di kelompoknya Rike ada yang salah satu kan kemarin itu di soal nomor 1 tanggal sidang dari BPUPKI, kemudian yang lainnya menjawab dengan benar mulai dari BPUPKI, kemudian sidang BPUPKI dan sidang yang dibahas dia temukan dari Google maupun dari buku. Terus kedepannya Pak, setelah jenengan refleksi tadi kan ada rencana tindak lanjut untuk itu yang rencananya jenengan akan terapkan di minggu depan. Di minggu depan itu dari angka 7 dan 8 tadi, jenengan pengennya itu harapannya meningkat sampai ke angka berapa? Kira-kira setelah jenengan tindak lanjuti dengan obatnya lah. Kalau prediksi cuman ya cuma IPNU kan prediksi saya kan di bawah 70. Ternyata kemarin diobservasi ya langsung 100 karena memang 4 soal dari teman-temannya dari jawab dia jawab dengan lancang walaupun anaknya semacam itu. Ya mudah-mudahan nanti dengan obat yang kita dapatkan nanti termasuk dari kelompoknya siapa itu ke kemudian ada yang memang auditorium murni dari kayak belajar semacam itu bisa sempurna sampai 100. Kepinginnya seperti sama semua gitu. Tapi andai kata nggak tercapai ya harus 90 lah seperti itu. Iya. Jadi dari angka 7 ke arah 90. Sangat luar biasa Pak. Semoga nanti setelah ada rencana tindak lanjut vaksin jenengan beserta obat yang jenengan siapkan tadi bisa ke angka 9 atau bahkan lebih ke angka 10. Karena begini Pak Lukman, LK yang saya siapkan nanti karena materinya memang minggu depan akan berbeda, tapi kan nggak apa-apa kan sama aja karena materi tentang aturan itu kan juga ada di kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 45 begitu. Tapi sebelum Undang-Undang Dasar kan situ aturannya adalah materinya adalah kontennya adalah norma adab yang ada di sekolah, bagaimana dengan teman, dengan gurunya, dengan orang tua di rumah, di masyarakat, seperti itu. Sehingga nanti calon minggu depan anak akan saya suruh mengkaji, melihat baik dalam bentuk video yang ada di HP-nya, mungkin saya suruh cari aturan yang ada di masyarakat dan mungkin berlalu lintas kenapa kok pakai helm, pakai saya suruh masuk pada apa gitu. Yang penting LK yang kita siapkan tidak jauh dari tujuan pembelajaran yang akan kita terapkan dalam setiap Terakhir Pak Imam, terkait rencana jenengan tadi, kemudian terkait mungkin ada hal lain yang jenengan butuhkan untuk mensukseskan program jenengan itu tadi. Saya kepinginnya itu di ruang komputer sana. Masalahnya kan ketika nanti menayangkan videonya itu di layar LCD gitu. Bagi anak-anak yang auditori mungkin untuk sementara kita buat sama karena memang saya lihat kemarin itu hampir rata-rata anak-anak itu sudah bisa memahami apa yang dia dapatkan ketika di layarnya jadi satu di ruang IT, kemudian LK-nya juga saya tayangkan di situ, mungkin anak-anak lebih misalkan ada orang anak-anak masuk ke rumah lain pakai salam dengan jabatan tangan, masuk hari raya jabatan tangan, kemudian pergi keluar kota kok pakai helm, pakai lengkap, ke sekolah kok juga pakai sepatu rapi, baju dimasukkan. Nah, ini kan bisa kita berpertanyaan di situ. Anak sesuai dengan konten yang akan kita buat. Prosesnya biar di video. Jadi hasil produknya setelah anak bisa jawab, nanti kan kita lihat ketika ada orang pakai helm, pakai ini berarti mematuhi norma itu. Mungkin anak-anak coba buatkan aturan hukum buat video kamu, gimana kamu berangkat ke sekolah atau masuk ke pintu gerbang sekolah. Mungkin anak foto dengan ibu bapak guru jabatan tangan di depan, kita masuk ke aturan seperti itu. Coba itu
hal yang dibutuhkan lagi tadi pemanfaatan Pemanfaatan teknologi. teknologi. Yang nanti berimbas pada mengenai bisa praktik secara Nah, seperti itu sebenarnya. baik, sangat luar biasa Pak. Semoga kedepannya terus lebih baik dan jangan bosan untuk berefleksi agar belajarnya tetap baik dan lebih baik. Dan terima kasih atas waktunya Pak Imam. Kita ketemu lagi di sesi video berikutnya atau observasi berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.